Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber semua. Kali ini saya sedang berada di Kapal Bosok, tepatnya di Kampung Drangon, Desa Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Sahabat YouTuber, sebelum naik ke Kapal Bosok yang berada di belakang saya, Juru Kunci menyarankan agar berziarah terlebih dahulu ke makamnya Ki Abdullah Anggaderfa. Oke sahabat YouTuber, langsung aja kita berziarah dulu ke makamnya Ki Abdullah Anggaderfa. Setelah itu kita langsung aja naik ke Kapal Bosoknya. Nah sahabat YouTuber, ini adalah tempat ziarahnya. Oke, langsung aja kita masuk dan kita zikir bersama di dalamnya ya. Ini adalah makam Ki Abdullah Anggaderfa yang dibalut dengan kain bendera merah putih. Oke sahabat YouTuber, setelah berdoa bersama kita langsung aja masuk dan naik ke Kapal Bosoknya. Oke sahabat YouTuber, langsung aja kita naik ke lantai 2 ya. Ini adalah ruangan di lantai 2. Nah, ini adalah bagian depan luarnya ya, sahabat YouTuber semua. Ini adalah bagian depan dari luarnya. Dan ini adalah bagian samping dari Kapal Bosok ini. Setelah ini kita langsung aja naik ke lantai 3 ya. Untuk naik ke lantai 3 kita harus menaiki beberapa anak tangga terlebih dahulu. Inilah jalan menuju ke lantai 3 ya sahabat YouTuber semua. Ini adalah suasana di atas ya. Ya, kita lihat ini adalah suasana di atas. Nah, ini adalah bagian bawahnya ya. Kita lihat bagian bawah seperti ini ya. Ada tempat parkir dan segala macamnya. Di sini kita bisa lihat dari ketinggian dari Kapal Bosok ini. Ini adalah suasana di lantai 3, lantai yang paling atas. Menurut cerita sejarah dari para juru kunci, awal mula berdirinya Kapal Bosok ini diawali dari sebuah perjuangan dari seorang waliullah pada abad ke-16 pada zaman Kesultanan Syekh Maulana Hasanuddin untuk memerangi para kaum VOC. Syekh Maulana Hasanuddin mengutus Ki Abdullah Anggaderfa untuk melawan kaum VOC pada waktu itu. Kebetulan kaum VOC sedang berkumpul dan berpesta pora. Datanglah Ki Anggaderfa dengan mencabut sebuah pohon besar, pohon beringin yang dihuni oleh 2 ekor harimau. Kemudian dilemparkanlah ke para kaum VOC dan harimau tersebut mengobrak-abrik dan mengacak-acak kaum VOC tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, kaum VOC datang kembali untuk mencari Ki Abdullah Anggaderfa. Setelah bertemu kemudian Ki Abdullah Anggaderfa ditangkaplah dan dibawa ke sebuah kapal besar, kemudian diikat di dalamnya. Setelah diikat dan ditahan di kapal besar tersebut, kemudian Ki Anggaderfa ditinggalkan begitu saja. Kemudian Ki Abdullah Anggaderfa bermunajat memohon kepada Allah agar diselamatkan dari kapal besar tersebut. Akhirnya dengan izin Allah, kapal tersebut dibawa ke sebuah kampung yang bernama Kampung Drangon. Di Kampung Drangon itulah kapal tersebut terdampar.
Kemudian setelah kapal tersebut terdampar di sebuah kampung, Ki Anggaderpa memohon kepada Allah agar air yang membawa kapal besar tersebut kembali ke asalnya. Dengan seketika air itu pun kembali ke lautan. Setelah airnya kembali ke lautan, kemudian Ki Anggaderpa mengikat kapal tersebut ke sebuah pohon kecil. Dan kemudian Ki Anggaderpa berkata, "Busuklah kau di sini." Maka dari situlah kapal ini disebut menjadi kapal bosok. Setelah wafatnya Ki Anggaderpa, kemudian kapal ini menjadi busuk. Kemudian ada salah seorang pengasuh pondok pesantren yang bermimpi agar membangun miniatur kapal bosok ini. Pada awal mulanya, warga tidak percaya akan bisa dibangun di daerah ini karena sebelumnya pihak pemerintah setempat pernah mendirikan sebuah bangunan di sini, namun selalu gagal dan roboh. Oleh karena itu, para warga menganggap sang pemimpin pondok pesantren ini seperti orang gila karena mau mendirikan bangunan di daerah sini. Namun sang pengasuh pondok pesantren tersebut meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk agar bisa membangun kapal bosok ini. Kemudian beliau diberikan petunjuk agar sebelum membangun kapal bosok ini untuk menghatamkan sebuah Al-Quran dan berpuasa. Kapal bosok ini dibangun selama 4 tahun oleh seorang pengasuh pondok pesantren dan 17 orang santrinya. Selama membangun, beliau selalu berdoa dan berselawat memohon kepada Allah dan sambil berpuasa selama 17 hari agar diberikan kelancaran dalam mendirikan bangunan kapal bosok ini. Dan alhamdulillah, selama kurang lebih 4 tahun, pengasuh pondok pesantren dan 17 santrinya ini dapat menyelesaikan bangunan kapal bosok ini hingga dengan selesai seperti yang kita lihat sekarang. Alhamdulillah, sekarang banyak pengunjung atau para peziarah bahkan dari luar daerah, baik dari Papua, Kalimantan maupun daerah lainnya yang mengunjungi daerah Dangon ini untuk melihat langsung kapal bosok ini. Oke, sahabat YouTuber, demikian kisah sejarah dari kapal bosok ini. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam saya menyampaikan kisah sejarah ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.